atau aktivitas populer di masa liburan adalah membersihkan akuarium atau kolam. Banyak orang Indonesia yang memelihara ikan, mulai dari jenis koi, ikan mas, hingga arwana, dengan tujuan sebagai pengusir penat dan penghilang kejenuhan. Akuarium atau kolam tak hanya berisi ikan air tawar saja. Meski membutuhkan biaya mahal, banyak orang yang memelihara ikan laut seperti ikan badut, angelfish, tiger kembang, hingga kuda laut. Akuarium air laut biasanya tak hanya berisi ikan saja. Koral atau terumbu karang hidup beserta anemon adalah pelengkap akuarium air laut. Keduanya tak hanya berfungsi sebagai peningkat nilai estetika, namun juga berperan penting bagi kehidupan ikan air laut. Penting diperhatikan jika seorang muslim memutuskan untuk memelihara ikan dalam rumahnya di dalam akuarium atau kolam. Memelihara binatang harus didasari pemahaman atas hak hidup sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan ikan dan makhluk penghuni kolam atau akuarium mendapatkan makanan dan bahan yang menunjang kehidupannya. Kematian ikan dan makhluk laut di dalam kolam kita karena kelalaian adalah salah satu bentuk kekejian terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa pada setiap makhluk hidup, apabila kamu berbuat kebaikan kepadanya, maka kamu akan mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis sahih ini, maka terdapat kewajiban dari seorang manusia, utamanya kaum muslim, untuk berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk, termasuk ikan peliharaannya. Ikan bagi banyak orang terkait dengan kegemaran atau hobi. Contohnya adalah memancing. Banyak orang yang menjadikan ikan penghuni laut sebagai lawan tangguh yang harus ditaklukkan. Ada dua keuntungan dalam kegiatan memancing di laut, yaitu olahraga sekaligus mencicipi kelezatan dagingnya. Salah satu tujuan utama seseorang menyelam adalah melihat langsung panorama bawah laut. Ribuan ikan beraneka warna yang mendiami karang, koral, dan anemon adalah keindahan alami yang sulit dicari tandingannya. Eratnya ikan dan aneka makhluk dengan kehidupan manusia juga menjadi inspirasi atas sebuah cerita. Beberapa dongeng dan kisah fantasi menjadikan ikan dan makhluk laut sebagai tokoh sentral. SpongeBob? Yes, Mr. Krabs? Here's 2 free, very valuable tickets. Cerita kehidupan SpongeBob di sebuah desa fiksi bernama Bikini Bottom merupakan kisah favorit anak-anak hingga orang dewasa. Tema besar serial televisi ini adalah perjalanan dan petualangan SpongeBob bersama sahabatnya, sebuah bintang laut bernama Patrick. Kekonyolan tingkah SpongeBob dan Patrick dalam menjalani kehidupan di dasar lautan adalah pemantik utama tawa pemirsanya. Film Finding Nemo adalah salah satu film animasi terlaris sepanjang sejarah. Inti cerita film ini adalah petualangan Nemo, seekor ikan badut dalam menjelajahi samudra. Kecanggihan teknologi animasi mampu menghidupkan cerita kehidupan di dasar lautan sehingga mampu membawa emosi penonton terlarut di dalam perjalanan kisahnya. Dolpino, tokoh fiksi asli Indonesia ini adalah lumba-lumba jenius yang menjadi pembawa acara dunia binatang. Dalam setiap episodenya, Dolpino selalu mengajak anak-anak Indonesia mengenal kekayaan bahari yang ada di seluruh penjuru negeri. Dekatnya samudra dan kehidupan manusia paling terasa ketika laut menjadi sumber pangan. Hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki sajian khas berbahan dasar ikan dan olahan laut. Salah satu bahan dasar dalam aneka sambal khas Nusantara adalah terasi yang terbuat dari rebon. Petis yang menjadi sajian khas Surabaya dan sekitarnya adalah olahan udang yang menjadi inti rasa lontong balap, tahu campur, hingga tahu tek-tek. Ikan tenggiri adalah bahan utama dari empek-empek khas Palembang. Olahan ikan cakalang menjadi masakan khas Manado. Sedangkan tongkol balado adalah makanan yang selalu tersaji di rumah makan Padang. Keberadaan ikan laut semakin penting karena fungsinya sebagai sumber omega 3, 6, dan 9. Omega adalah salah satu bahan penting yang harus dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Bahkan kini, berenang bersama lumba-lumba adalah salah satu metode dalam terapi autisme. Lautan juga menjadi jalur perhubungan bagi perdagangan aneka komoditi, mulai dari minyak bumi, barang elektronik, hingga beras dan buah-buahan. Ribuan kapal yang mengangkut peti kemas
lalu lalang mengarungi samudra dari satu negara ke negara lainnya untuk menjalankan misinya sebagai alat perhubungan sekaligus perdagangan internasional. Indonesia, negeri dengan luas wilayah lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, adalah salah satu negeri bahari yang terbesar. Laut beserta isinya sejatinya adalah bentuk jaminan rezeki atas manusia dari Allah, Rabb yang Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Dan ini telah tersari dalam Al-Quranul Karim. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah kembali hadir untuk berbagi wawasan Islami. Semoga tayangan kami hari ini bisa diambil hikmah dan ibrahnya. Kehidupan manusia sejatinya tak akan bisa dilepaskan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Rabb yang Maha Agung terhadap hambanya adalah terjaminnya rezeki yang menghampar di seisi bumi. Rezeki, karunia, dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu bentuknya adalah luasnya samudra yang menjadi wilayah paling luas di bumi. Bumi ini ternyata lebih dari 70% luasnya adalah lautan. Lautan yang mengandung aneka makhluk mulai dari ikan, karang, kepiting, hingga rumput laut adalah sumber pangan manusia. Makanan olahan laut adalah makanan dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Bahkan kesempurnaan laut sebagai bahan makanan terletak pada aspek kehalalannya. Dan tuntunan ilahi atas perkara ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-96. Hilla lakum saydul bahri wa'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Melimpahnya ikan dan bahan laut sebagai bahan pangan adalah jaminan rezeki bagi manusia. Makhluk Allah paling sempurna ini tinggal menggunakan anugerah akal dan pikirannya untuk memanfaatkan seluruh isi laut sebagai bahan bakar kehidupannya. Makanan olahan laut atau seafood telah dikenal sebagai makanan lezat dengan nutrisi yang lengkap. Berkaca dari hal ini, seharusnya umat muslim Indonesia bersyukur atas anugerah luasnya wilayah laut di bawah kekuasaan negaranya. Bangsa Indonesia seharusnya menjadikan lautan yang luas sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan pangannya. Tenggiri, tuna, kakap, kerapu, sotong, cumi, kepiting, tiram, hingga rumput laut, bahkan garam telah tersedia di lautan Indonesia. Muslim Indonesia yang mempelajari Al-Quran sebagai sumber dari ilmu pengetahuan seharusnya mengembangkan teknologinya untuk membudidayakan dan mengeksplorasi laut. Luasnya wilayah lautan yang kaya ikan adalah sumber kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Masyarakat pesisir yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan amat lekat dengan kemiskinan. Bagi sebagian besar nelayan, laut seakan telah kehilangan isinya, sehingga mereka tak lagi mampu mengambil dan mengolah isi laut demi menyambung kehidupan. Fenomena kemiskinan di kawasan pesisir adalah bukti nyata kelalaian manusia Indonesia dalam menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Status manusia Indonesia sebagai khalifah di atas muka bumi harus dipertanyakan, ketika laut bukan lagi sumber pendapatan yang mensejahterakan. Laut, sebagaimana daratan, adalah tempat tinggal banyak makhluk. Ikan memang mendominasi lautan, namun masih terdapat jutaan jenis makhluk bernyawa lain yang menghuni lautan. Bahkan hewan terbesar di dunia hanya ada di laut, dan itu adalah paus biru. Paus biru dapat mencapai berat hingga 110 ton. Gajah Afrika yang menjadi hewan terbesar di darat hanya memiliki berat 5 ton. Artinya, paus biru 22 kali lebih berat dari gajah Afrika. Paus, meskipun hidup di laut, bukanlah jenis ikan. Paus adalah mamalia laut.
sehingga hewan ini bernafas dengan paru-paru, bukannya insang. Oleh karenanya, paus akan selalu muncul ke permukaan untuk menghirup sekaligus menghembuskan udara. Mamalia lain yang juga menghuni lautan adalah lumba-lumba, singa laut, anjing laut, dan dugong. Beruang kutub pun dikategorikan sebagai mamalia laut. Keseimbangan ekosistem laut adalah salah satu kunci dari keseimbangan alam. Rusaknya laut adalah salah satu pemicu kerusakan bumi secara keseluruhan. Salah satu pilar penting dalam ekosistem laut adalah terumbu karang. Terumbu karang memiliki fungsi penting sebagai tempat perkembangbiakan ikan. Karena di terumbu karanglah telur-telur ikan disimpan dan ditetaskan. Penurunan jumlah terumbu karang menyebabkan penurunan jumlah ikan dan makhluk laut lainnya. Banyak sekali aktivitas manusia yang mengancam kehidupan terumbu karang. Salah satu penyebab kematian terumbu karang adalah polusi atau pencemaran laut. Sampah, terutama limbah pabrik, banyak mengandung bahan kimia. Ketika limbah ini dibuang ke sungai, maka akan terbawa arus hingga ke muara. Timbunan limbah di muara akan terbawa ke lautan yang lebih luas karena terbawa oleh arus. Salah satu daerah dengan kondisi terumbu karang yang buruk adalah Pulau Bali dan Lombok. Menurut data Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari 14 lokasi terumbu karang yang diteliti di beberapa perairan wilayah Bali, seluruhnya berada dalam level buruk. Sedangkan 22 dari 24 spot terumbu karang di wilayah perairan Lombok termasuk dalam level buruk. Salah satu penyebab kerusakan terumbu karang di Bali dan Lombok adalah intensifnya pembangunan infrastruktur pariwisata. Aktivitas penambangan minyak bumi, serta penggunaan bom ikan dan racun sianida juga menjadi faktor yang merusak kehidupan terumbu karang. Aktivitas manusia modern semakin tidak ramah terhadap lingkungan. Ekosistem lautan rusak oleh karena ulah manusia sendiri. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Rusaknya ekosistem laut adalah salah satu jawaban mengapa laut seolah kering dari ikan, sehingga nelayan semakin sulit menuju sejahtera. Perubahan ekosistem laut membuat perubahan sistem migrasi ikan. Kini nelayan semakin sulit memprediksikan kapan musim ikan akan tiba. Salah satu bentuk pencemaran laut terbesar adalah kebocoran instalasi nuklir, seperti yang pernah terjadi di Fukushima, Jepang di tahun 2011. Perkembangan peradaban seharusnya membuat umat manusia menyadari statusnya sebagai khalifah di atas muka bumi. Kebutuhan manusia atas minyak bumi sebagai sumber energi membuat aktivitas pengeboran lepas pantai meningkat. Sayangnya hal ini berakibat pada rusaknya terumbu karang. Kerusakan ini tak hanya disebabkan oleh pembangunan anjungan minyak lepas pantai saja. Kebocoran minyak beserta cairan kimiawi lainnya menjadi penyebab matinya terumbu karang beserta ikan dan makhluk laut lainnya. Sebuah kesadaran untuk memperbaiki sikap dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Upaya menyelamatkan laut bisa dimulai dari langkah kecil. Pedoman seorang muslim dalam menjaga lingkungan sejatinya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang pernah diuji ketika ditelan oleh sebuah ikan raksasa. Surah Al-Anbiya ayat ke-87 hingga 88. Secara tersirat menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dalam surah tersebut, Nabi Yunus alaihissalam pergi dari desa yang dihuni oleh kaumnya dari penyembah berhala. Padahal belum ada wahyu yang menyerukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk meninggalkan kaumnya. Namun dalam keadaan marah, Nabi Yunus alaihissalam memberanikan diri untuk meninggalkan kaumnya dan berpergian dengan menggunakan kapal. Maka tak berselang lama, Allah memberikan peringatan atas kesalahan Nabi Yunus alaihissalam. Peringatan itu berupa kedatangan ikan raksasa yang akhirnya memakan Nabi Yunus alaihissalam.
Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Nabi Yunus tidak terluka dan terkoyak oleh gigitan ikan raksasa. Ketika berada di dalam perut ikan, maka Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya. Dan kemudian ia berdoa, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dan mengabulkan doa serta menerima taubatnya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam ini sejatinya contoh bagi kita dalam menjalankan kehidupan di muka bumi. Bahkan seorang nabi pun pernah melakukan kesalahan dan akhirnya diingatkan oleh Rob yang Maha Agung. Kita sebagaimana manusia yang penuh dosa, seharusnya mencontoh pertaubatan Nabi Yunus alaihissalam atas segala dosa dan kesalahan yang diperbuat. Dominasi lautan atas wilayah permukaan bumi membuat penguasa laut menjadi penguasa dunia. Kedikdayaan pasukan laut Kekaisaran Turki Utsmani pada abad ke-16 berada di bawah komando Admiral Khairuddin Barbarossa. Kekuatan armada laut Khairuddin Barbarossa adalah pilar kekuatan pasukan Islam dalam menghadapi perang salib. Salah satu laut penting yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani adalah Laut Mediterania. Lautan ini memiliki peran vital karena lautan inilah jalur pelayaran utama yang menghubungkan benua Eropa dengan kawasan Jazirah Arab dan benua Afrika. Penguasaan Laut Mediterania adalah salah satu kunci sukses penyebaran Islam. Dari kawasan Arab ke wilayah utara benua Afrika hingga ke Eropa, khususnya wilayah Andalusia. Jasa besar Khairuddin Barbarossa bagi bangsa Turki tampak dari pembangunan kompleks pemakaman yang megah di Besiktas, Istanbul. Untuk mengenang jasanya, didirikan patung besar dirinya yang berdekatan dengan Museum Angkatan Laut Turki. Barbarossa pun dijadikan nama sebuah taman di kota Istanbul, Turki. Kekuatan armada laut Cina tak bisa dilepaskan dari Laksamana Cheng Ho. Tokoh militer besar ini adalah pemimpin ekspedisi pelayaran yang terbesar di abad ke-15. Di bawah komandonya, Laksamana Cheng Ho memimpin ekspedisi laut dari Cina menuju ke Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga ke benua Afrika. Jejak kebesaran Laksamana Cheng Ho terpampang jelas di beberapa wilayah, termasuk di Indonesia. Pendirian Masjid Cheng Ho di beberapa kota di Indonesia adalah bukti kuatnya pengaruh Laksamana Cheng Ho dalam penyebaran agama Islam. Cheng Ho dalam tataran sosial kemasyarakatan lekat dengan masyarakat keturunan Cina yang beragama Islam. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan keajaiban laut adalah surah At-Tur ayat pertama hingga ke-6. والطور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. Dalam surah tersebut Allah secara tersirat menyebutkan sebuah lautan yang di dalam tanahnya terdapat api. Ternyata kebenaran dalam ajaran Tauhid terbukti secara ilmiah. Ketika ilmuwan Rusia dan Amerika Serikat melakukan perjalanan menyelam ke dalam samudera hingga di kedalaman 1750 meter. Mereka menemukan fakta bahwa terdapat lava yang lazimnya ditemukan dalam sebuah gunung berapi. Lava itu menyebabkan sebuah pemandangan berupa nyala api di dasar sebuah lautan. Subhanallah, inilah bukti kebenaran dalam Al-Quran. Gunung berapi di dalam lautan memang terdapat di beberapa lokasi. Namun pada tanggal 5 September yang lalu, Tamu Masif telah ditetapkan sebagai gunung api bawah laut yang terbesar di dunia. Tamu Masif terletak di perairan Samudra Pasifik yang berjarak 1.600 km dari Jepang. Puncak Tamu Masif berada di 1.980 meter di bawah permukaan laut. Tamu Masif sendiri memiliki ketinggian 4.460 meter. Artinya, Tamu Masif lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Semeru. Tamu Masif adalah sebuah gunung api yang terbentuk dari sedimentasi lava yang berasal dari letusan gunung berapi. Tamu Masif diperkirakan terbentuk pada 150 juta tahun yang lalu. Demikianlah laut, satu
satu lagi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sebuah anugerah yang harus dijaga, bukan hanya diambil manfaatnya. Laut adalah sumber pangan. Laut adalah asal dari mutiara yang menjadi bahan perhiasan. Laut adalah tempat tinggal miliaran ekor ikan dan satwa lainnya. Laut pula yang menyadarkan Nabi Yunus alaihissalam atas kesalahannya. Menguasai laut adalah cara untuk menguasai dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Admiral Khairuddin Barbarossa dan Laksamana Cheng Ho. Muslim Indonesia seharusnya bersyukur atas luasnya karunia wilayah lautan. Karena inilah bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin kehidupan manusia. Ketika nelayan Indonesia sulit mencari ikan, maka inilah bukti permasalahan ekosistem laut. Dan sudah menjadi tugas kita untuk memperbaikinya. Karena inilah hakikat kekhalifahan manusia, menjaga bumi sebagai tempat yang nyaman bagi kehidupan fana di dunia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Hasanah selanjutnya.